Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-17. Di chapter ini bakal dibahas tentang telah ditemukannya Babylon yang lain di desa Piton. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya menduga jika kemungkinan Babylon yang lainnya ada di desa Piton, Toya pun akhirnya memutuskan untuk langsung melakukan penyelidikan. Perlu diketahui, desa Piton berada di barat daya Kekaisaran Regulus, dan desa itu adalah sebuah desa yang sangat kecil, tetapi damai dan juga tenang. Lalu setelah Toya hampir sampai di desa Piton, dia pun akhirnya langsung mendarat di sebuah hutan terdekat yang ada di sekitar desa itu, agar kedatangannya tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak diperlukan. Dan setelah itu, Toya pun langsung menggunakan smartphone miliknya untuk melakukan pencarian lokasi dari gua tersembunyi. Dan ternyata gua itu sangat dekat dengan lokasinya saat ini. Tetapi saat Toya sampai di lokasi tersebut, ternyata gua itu terlihat sangat kecil. Dan Toya yakin jika gua ini adalah pintu masuk ke dalam runtuhan Babylon. Lalu tidak lama setelah itu, Toya pun lalu menemukan sebuah kotak kubus obsidian yang cukup besar. Dan di sini Toya sangat yakin jika kubus obsidian ini adalah salah satu dari runtuhan Babylon yang sedang dia cari. Lalu seperti biasanya, Toya pun langsung mulai mencari tombol atau apapun untuk bisa masuk ke dalam Babylon itu. Dan tidak lama setelah itu, dia pun akhirnya menemukan sebuah lubang kecil di sekitar kubus itu. Dan saat Toya menyentuh lubang itu, ternyata lubang itu langsung menghisap Toya. Lalu setelah itu, Toya pun langsung berada di sebuah altar teleportasi. Dan Toya sangat yakin jika altar ini adalah pintu masuk untuk masuk ke dalam Babylon. Lalu setelah Toya berhasil memecahkan formasi yang ada di altar itu, dia pun akhirnya langsung dipindahkan ke suatu tempat yang sangat indah. Tetapi Toya sangat tahu bahwa dia saat ini sudah masuk ke dalam sebuah Babylon. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya datanglah seorang gadis menghampiri Toya. Dan gadis ini adalah penjaga dari Babylon ini. Tetapi ternyata penjaga ini terlihat sangat ceroboh. Bahkan dengan ceroboh, dia pun langsung berlari ke arah Toya sampai tersandung. Dan akhirnya terjatuh menimpa Toya. Lalu setelah itu, gadis itu pun langsung menatap ke arah Toya dan langsung mengenalkan dirinya kepada Toya. Dia bilang bahwa namanya adalah Lilil Parse, dan dia adalah penjaga dari Babylon Gudang. Tetapi dia biasa dipanggil dengan nama panggilannya, yaitu Parse. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena dia tidak menyangka jika dia telah berhasil menemukan Babylon Gudang. Tetapi di sini Toya juga merasa sangat kesal kepada Parse, karena Parse adalah penjaga dari Babylon Gudang yang sangat ceroboh. Bahkan karena kecerobohannya, ada beberapa item dan juga artefak dari Babylon Gudang yang sampai jatuh ke bawah tanah. Dan hal ini telah menciptakan banyak kekacauan yang telah membuatnya sangat kesulitan. Bahkan hal ini sampai membuat Toya sangat kesal kepada Parse. Sehingga Toya dengan sangat kesal bilang kepada Parse bahwa dia harus memberikan banyak penjelasan kepada dirinya. Karena jika tidak, maka dia akan memberikan hukuman kepada Parse. Parse yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat ketakutan. Lalu Toya dengan sangat kesal, dia pun langsung menjelaskan semuanya kepada Parse. Toya bilang bahwa karena Parse sangat ceroboh, akhirnya hal itu telah menyebabkan beberapa artefak kuat jatuh ke bawah tanah. Dan hal itu telah menciptakan banyak kekacauan yang sangat besar. Parse yang mendengar hal itu, dia pun dengan gugup langsung meminta maaf kepada Toya. Sedangkan Toya yang telah melihat hal itu, dia pun mau tidak mau akhirnya memaafkan Parse. Karena bagaimanapun juga, Parse sudah sangat berjasa untuk menjaga Babylon Gudang. Lalu Toya pun bilang kepada Parse bahwa untuk kedepannya, Parse tidak boleh lagi menjadi ceroboh. Karena semua item ataupun artefak yang ada di dalam Babylon Gudang, semua itu sangatlah penting dan juga kuat.
dan juga semua Ginoid lainnya sangat khawatir dengan keadaan Babylon Gudang. Parse yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Toya, apakah Tuan Toya pernah bertemu dengan saudaranya yang lain? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa dia telah bertemu dengan semua Ginoid yang telah menjaga Babylon, kecuali Ginoid penjaga dari Babylon Lab Penelitian, karena dia sudah menguasai hampir semua Babylon yang ada kecuali Babylon Lab Penelitian. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengenalkan dirinya kepada Parse. Toya bilang bahwa namanya adalah Mochizuki Toya, dan dia telah menguasai hampir semua Babylon yang ada kecuali Babylon Lab Penelitian. Parse yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena dia tidak menyangka jika Toya berhasil menguasai hampir semua Babylon. Lalu Parse dengan sangat tegas, dia pun langsung bilang kepada Toya bahwa jika Tuan Toya telah menguasai hampir semua Babylon, maka dia juga tidak keberatan untuk memberikan Babylon Gudang kepada Tuan Toya. Dan mulai saat ini, dia sebagai Ginoid penjaga Babylon Gudang akan mulai melayani Tuan Toya. Lalu seperti biasanya, Parse pun dengan sangat cepat langsung mencium Toya untuk melakukan verifikasi genetika. Dan kali ini Toya sudah mulai terbiasa. Dan setelah semua proses telah selesai, Parse pun lalu bilang kepada Toya bahwa mulai saat ini Babylon Gudang sudah menjadi milik Tuan Toya secara sah, dan dia juga akan mengajak Tuan Toya untuk melihat-lihat keadaan dari Babylon Gudang. Lalu setelah itu, Parse pun mulai menjelaskan semua item yang ada di dalam Babylon Gudang, mulai dari artefak, dana pribadi, bahan baku material, blueprint, dan juga yang lainnya. Bahkan Parse juga, dia pun langsung menunjukkan sebuah kotak hitam kepada Toya, dan ternyata isinya adalah koin emas yang sangat banyak. Tetapi orang yang bisa membuka kubus hitam ini hanyalah Tuan Toya. Dan saat Toya mengambil salah satu koin emas itu, dia pun akhirnya mulai mengingat jika koin emas ini sama seperti koin emas yang dia dapatkan dari Ende. Dan di sini Toya pun akhirnya menjadi sangat yakin jika semua koin emas ini pastilah koin emas yang berasal dari kerajaan kuno, yaitu kerajaan Partheno. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bertanya kepada Parse, apakah blueprint dari Frame Gear telah disimpan di dalam Babylon Gudang? Dan Parse pun langsung menjawab. Parse bilang bahwa blueprint dari Frame Gear memang disimpan di dalam Babylon Gudang. Lalu setelah Toya melihat blueprint itu, ternyata blueprint itu ditulis menggunakan bahasa kuno kerajaan Partheno. Tetapi untungnya Toya memiliki sihir translate sehingga dia bisa membaca semua isinya. Dan dengan adanya blueprint ini, maka Toya akan bisa membuat Frame Gear jenis baru dan juga lebih kuat daripada yang lama. Keesokan harinya setelah Toya berhasil mendapatkan Babylon Gudang, dia pun akhirnya langsung menuju ke Babylon Bengkel sambil membawa blueprint dari Frame Gear. Lalu setelah Toya sampai di sana, dia pun langsung menjelaskan semuanya kepada Rosetta bahwa dia ingin membuat sebuah Frame Gear yang tidak perlu menggunakan cairan ether sebagai bahan bakar. Dan sebagai gantinya Frame Gear itu menggunakan Spellstone sebagai baterai yang bisa diisi ulang menggunakan tenaga matahari ataupun juga atmosfer. Rosetta yang telah mendengar hal ini, dia pun dengan tegas langsung bilang kepada Toya bahwa dengan adanya blueprint Frame Gear ini, maka dia bisa membuat Frame Gear berfungsi tanpa harus menggunakan bahan bakar cairan ether. Dan dia yakin jika ide ini pasti akan berhasil. Tetapi sayangnya untuk membuat perangkat baterai matahari, maka dia membutuhkan banyak material frase, karena material frase memiliki keunikan dalam menyerap suatu energi. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung bilang kepada Rosetta bahwa hal itu bukanlah masalah, karena dia telah menyimpan banyak sekali material frase yang tidak terpakai. Lalu setelah itu, Rosetta pun dengan sangat bangga bilang kepada Toya bahwa dengan adanya blueprint dari Frame Gear ini, maka mereka bisa membuat Frame Gear dengan bentuk yang mereka inginkan. Sehingga bentuk setiap Frame Gear nantinya akan dia buat sesuai keinginan dari sang pilot. Tetapi tetap saja tidak semua orang bisa menggunakan Frame Gear sesuai keinginannya. Karena untuk bisa mengendalikan Frame Gear khusus, maka hal itu akan membutuhkan banyak sekali energi sihir yang sangat banyak. Sehingga pembuatan Frame Gear khusus harus benar-benar memperhatikan tentang kemampuan dari sang pilot. Dan juga Frame Gear khusus hanya bisa digunakan oleh sang pilot yang telah merancangnya. Sehingga Frame Gear ini bisa dibilang sebagai Frame Gear pribadi. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menyuruh Rosetta dan juga Monica untuk segera membuat Frame Gear jenis khusus.
Sedangkan pembuatan frame gear Cavalier akan dihentikan agar pembuatan frame gear jenis khusus tidak terganggu. Lalu setelah itu akhirnya telah diputuskan bahwa frame gear khusus yang akan dibuat pertama kali adalah frame gear khusus milik LZ. Karena kemampuan LZ dalam bertarung sangatlah simpel, sehingga pembuatan frame gearnya akan lebih cepat. Lalu setelah Toya selesai dengan urusannya di Babylon Bengkel, dia pun akhirnya langsung menuju ke Babylon Gudang untuk bertemu dengan Parse. Lalu Parse yang melihat kedatangan dari Toya, dia pun dengan cepat langsung bilang kepada Toya bahwa dia telah mendata semua item dan juga artefak yang ada di dalam Babylon Gudang. Dan saat Toya melihat daftar itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut karena ternyata jumlah item dan juga artefak yang ada di dalam Babylon Gudang sangatlah banyak. Tetapi ada beberapa artefak dan juga item yang membuat Toya merasa sangat kesal. Bahkan menurut Toya, item-item ini sangat tidak penting, seperti item bikinnya armor dan juga item celana dalam baja. Sehingga item-item ini langsung dipisahkan oleh Toya agar tidak mengganggu item yang lain. Tetapi tidak lama setelah itu, Toya pun lalu melihat ada sebuah item yang sangat aneh. Dan ternyata item ini adalah obat untuk memperbesar opai. Sehingga hal ini membuat Toya sangat terguncang. Lalu dengan sangat gugup, Toya pun bilang kepada Parse bahwa obat ini harus segera mereka rahasiakan. Karena jika obat ini sampai diketahui oleh Yumina dan juga yang lainnya, maka kekacauan pasti akan segera terjadi. Lalu setelah itu Toya pun menemukan daftar item yang telah dicoret. Dan Toya pun langsung bertanya kepada Parse kenapa beberapa item daftar telah dicoret. Dan Parse pun lalu memberitahu Toya bahwa item yang telah dicoret itu berarti item itu telah hilang dari Babylon Gudang. Lalu saat Toya membaca daftar item yang telah dicoret, ternyata benar saja item itu adalah item yang telah hilang dari Babylon Gudang. Dan kebanyakan item yang hilang itu telah ditemukan oleh Toya di dunia ini, seperti item kristal keabadian, block breaker, drain bracer, pedang restorasi milik Kerajaan Lestia, dan juga lukisan hidup yaitu Ripple. Tetapi selain itu, ternyata ada juga beberapa item yang hilang dan belum dia temukan. Dan hal ini membuat Toya sangat kesal. Karena untuk bisa menemukan semua item ini, maka dibutuhkan waktu dan juga usaha yang sangat besar. Bahkan dia juga tidak tahu apakah item ini telah jatuh ke tangan orang yang baik ataupun orang yang jahat. Lalu setelah itu, Parse juga memberitahu Toya bahwa Dokter Babylon itu adalah orang yang sangat jenius. Bahkan semua orang yang ada di kerajaan Parthenos saat itu tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dokter Babylon. Sehingga semua penemuan dari Dokter Babylon pasti akan disimpan di dalam Babylon Gudang. Padahal jika Dokter Babylon mau, maka semua penemuannya ini akan diburu oleh banyak orang dengan harga yang sangat mahal. Tetapi sayangnya pada saat itu, Dokter Babylon bukanlah orang yang suka dengan uang dan juga ketenaran. Dan dia hanya melakukan penelitian karena itu adalah hobinya. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bertanya kepada Parse, apakah di dalam Babylon Gudang ada item yang digunakan oleh Dokter Babylon untuk melihat masa depan. Dan Parse pun lalu menjawab bahwa item itu bernama Jewel Foresight, dan item itu tersimpan di dalam Babylon Gudang. Lalu setelah itu, Parse pun langsung mengambil item Jewel Foresight dan langsung menyerahkannya kepada Toya. Lalu Parse juga menjelaskan cara penggunaannya kepada Toya. Parse bilang bahwa untuk menggunakan item ini, maka Toya harus menyalurkan sihirnya ke dalam item Jewel Foresight. Dan jika item itu sudah aktif, maka item itu akan menampilkan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Toya di masa depan. Tetapi item itu akan menampilkannya secara acak. Dan yang dia tahu, bahwa dulu saat Dokter Babylon menggunakan item ini selalu menampilkan Tuan Toya. Sehingga Dokter Babylon yakin jika Tuan Toya pasti ada hubungannya dengan masa depan. Sehingga pada saat itu Dokter Babylon akhirnya memutuskan bahwa dia akan membuat beberapa Babylon untuk bisa diwariskan kepada Tuan Toya. Tetapi saat Toya mencoba untuk menggunakan item Jewel Foresight, ternyata item itu tidak berfungsi dan tidak menampilkan apapun. Lalu Toya bertanya kepada Parse, apakah item ini telah rusak? Tetapi Parse lalu menjawab bahwa item ini tidaklah rusak, dan item itu hanya tidak bisa menampilkan masa depan lebih dari 5.000 tahun dari sekarang. Dan itu artinya Tuan Toya masih memiliki masa depan yang tidak bisa dilihat.
Tetapi Tuan Toya tidak perlu khawatir, karena Tuan Toya masih bisa mencobanya lagi di lain waktu. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Tetapi Toya akhirnya memutuskan untuk mencoba item ini kepada Yumina dan juga yang lainnya. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.